Yo, balik lagi sama gue di channel Metin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi dan teknikal seputaran Bitcoin gitu. Dan untuk hari ini nanti siang sama agak sore akan saya upload lagi 2 video untuk Zilliqa outlooknya ya, sama Doge. Nah, kalian setuju atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Dan mana yang lebih dulu kalian mau lihat outlook dan pembahasan dari saya? Mau Zil dulu atau Doge dulu ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video. Jadi seperti sebelumnya juga ya, saya sudah update juga mengenai koin-koin gitu kan. Beberapa koin yang potensi juga sudah saya update ke kalian. And then di awal pembahasan ini akan saya bahas dulu untuk USDT dominant seperti biasa ya. Jadi memang kemarin itu dia udah rebound and then struggling di EMA 34 dan 55 nya time frame 1 jamnya, and then kita mendapati dia rejection ya. Jadi seperti harapan, kalau dia reject maka soon kita akan melihat untuk market crypto malah mengalami kenaikan atau ngepump gitu ya. Kalau misalkan USDT dominasinya turun ya, Bitcoinnya ataupun market crypto akan berbalik arah gitu atau naik gitu ya. Tapi kalau misalkan USDT dominasinya ini malah menguat ya, untuk market crypto sebaliknya gitu. Dan potensialnya untuk sekarang sih dia akan potensi testing setidaknya di loss point sebelumnya atau terakhir di kisaran 4,04%. And then kalau di area sini nggak mampu dia pertahanin ya, dia bakalan lanjut untuk koreksi lebih deep lagi, yang pertanda cukup baik untuk market crypto. Tapi kalau di area sini dia malam kita lihat adanya pemantulan yang lumayan signifikan, yaitu kita bakal melihat soon or later market crypto akan koreksi dulu ya, dan potensi bisa aja dia membentuk yang namanya double bottom di sini, bisa aja ada potensi ya. By the way, ini time frame 1 jamnya. Jadi itu disclaimernya yang harus diperhatikan ya, untuk jangka pendek aja dulu. And then dia juga sudah mulai masuk area extreme oversold ya, baru mulai akan masuk gitu ya. Ini by the way time frame kecil, time frame 1 jam aja. And then ini Bitcoin, pembahasan awal untuk Bitcoin saya ingin ngebahas dari segi weekly dulu ya. Jadi memang dari segi weekly ini bisa diperhatikan dengan EMA 3455 dan juga RSI dulu ya untuk pembahasan kali ini. Pembahasan pertama dari segi RSI-nya. Dari segi RSI-nya kita bisa lihat sebelumnya ini dia terus create yang namanya lower high, lower high, lower high. And then akhirnya dia mampu breakout ya terhadap trend resisten di RSI. And then juga dia mampu break terhadap level 50 dari RSI weekly-nya ya. Kemudian kita bisa lihat market akhirnya ini mampu nge-spike atau melanjutkan kenaikan. Ketika dia mampu nge-breakout ini ya dari segi RSI dan juga mampu breakout terhadap level 50 dari RSI-nya, yang perlu kita perhatikan juga dia ini udah mampu apa? Break juga terhadap ataupun maintain ya posisinya di atas EMA 34 nih, atau garis warna biru ini. Ya, jadi itu istilahnya 2 sign yang perlu sekali kita lihat untuk posisi Bitcoin sekarang ini. Apakah dia akan melanjutkan penguatan atau malah reject lagi? Nah, sekarang kita coba perhatikan untuk dari segi RSI-nya juga ya. Dia memang sudah breakout juga. Dari trendline resistannya ya. Cuman sekarang ini dia lagi testing di sekitaran level 50-an. Ya, kalau dia benar-benar mampu breakout terhadap level 50 dari segi RSI time frame weekly, and then kita melihat dari segi price actionnya ya teman-teman. Dari segi price actionnya dia sekarang ini sih memang kondisinya udah berada di atas EMA 34. Tapi kalau misalkan dia benar-benar mampu maintain areanya atau posisinya di atas EMA 34 ini merupakan salah satu indikasi awal yang cukup baik untuk si Bitcoin. So soon or later kita bisa melihat untuk reversal yang akan terjadi khususnya di Bitcoin ini ya. Jadi sekali lagi saya remind, dia harus mampu breakout terhadap level 50 RSI-nya weekly ya, time frame weekly Bitcoin. Kemudian dia juga mampu maintain posisinya di atas EMA 34 atau garis warna biru ini ya, dari price action si Bitcoin time frame weekly juga. And then kalau 2 syarat itu ya setidaknya lah ya mampu dipenuhi oleh si Bitcoin, and then soon yang akan kita lihat seperti pergerakan Bitcoin sebelumnya, dia mampu lanjut rally kembali. Ya, ini bisa potensi untuk lanjut rally kembali ya. Jadi seperti itu indikasinya. Ya, untuk beberapa hal yang pengen saya sharing dari segi weekly-nya. And then satu pembahasan lagi teman-teman, gak lupa saya mau menyampaikan, mungkin ini juga sudah pernah saya sampaikan juga ke teman-teman sekalian ya. Ini sedikit reminder aja lah ya. Sebentar saya geser dulu biar lebih rapi sedikit ya. Jadi memang kita lihat untuk pergerakan si Bitcoin secara overall ya, dia ini bermain di dalam sebuah channelnya
Ya kita bisa lihat ya, ini going up and then dia koreksi ya kan, nyentuh di trendline support bawah dari channel ini, kemudian dia going up lagi ya, kepentok lagi di trendline resistannya channel ini, kemudian dia down lagi, koreksi lagi ya, dan mampu dipertahankan lah sampai saat ini di trendline bawah support channelnya. Kemudian sekarang lagi bergerak naik, and then soon kita akan melihat setidaknya dia testing dulu nih di garis putus-putus ini ya, dari trend channelnya ini, dan pas juga itu di area yang kemarin sudah saya sampaikan, area krusial di sekitar 50.000 sampai 52.000 dolar. And then kalau memang dia struggling di area situ, potensinya apa ya? Potensinya yang akan kita lihat, dia setidaknya retest dulu. Nah seperti ini nih kondisinya, ini akan saya gedein ya. Kondisinya seperti ini, dia going up, kemudian dia retest dulu nih teman-teman, retest terhadap EMA 34 dan 55 setidaknya untuk bisa lanjut going up lagi, atau melanjutkan, atau kita bisa lihat adanya pemantulan lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa aja dia kalau misalkan struggling, dia koreksi dulu, testing nih kuat atau enggak. Kalau kuat bertahan ya, dia bisa melanjutkan penguatannya lagi ya, untuk ngejar trendline atas dari si channelnya ini. Itu di sekitar 72 ribuan dolar untuk si Bitcoinnya. Ya possible gak? Ya possible aja. Bisa gak? Bisa aja gitu ya. Dan kalau memang seperti ini yang terjadi, dia going up, retest dulu, kuat retestnya, kemudian lanjut going up, ya bisa aja dia di kisaran bulan Juni Juli yang capai 72 ribuan. Ya bisa aja gitu, nggak ada yang pernah tahu teman-teman. Ya cuman seperti ini gambaran kasarnya. Jika ya, ini disclaimer nih, jika skenario ini benar terjadi nih. Ya jika skenario ini benar terjadi. Jadi memang ketika memang ada indikasi dia melanjutkan penguatan, ya belum tentu dia bakalan ngepump terus-terusan. Ya bisa aja dia koreksi dulu, nanti ya di beberapa bulan ya, kemudian lanjut naik lagi, bisa ya. Jadi nggak selalu bakalan seperti ini nih, going up, ya bisa aja dia retest ataupun yang munculnya candle warna merah atau bearish candle. Ya jadi itu yang harus diperhatikan ya sama teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan dia malah lanjut naik terus, bisa gak? Ya bisa aja, cuman istilahnya lebih sehat adanya koreksi gitu. Di dalam perjalanan dia melanjutkan kenaikannya atau ngejar new ATH, ya adanya koreksi lebih sehat gitu ya. Cuman kalau misalkan nanti market ya going up terus gini kan, ya cuman bearish candle kecil aja, ya udah lebih bagus gitu ya. Cuman memang ini untuk skenario ya wajarnya aja lah kalau misalkan teman-teman sekalian mengharapkan untuk si Bitcoin masih melanjutkan kenaikannya di dalam trend channelnya ini. Ya kurang lebih seperti itulah gambarannya. Oke teman-teman, tapi kalau misalkan bearish skenario gimana bro? Bearish skenario ya seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, ya dia going up, kena reject, dia bakalan testing lagi atau malah breakdown. Ya jadi ini adalah bearish skenario nya. Oke. And then kita pergi untuk ke daily time frame, and then ya dia kita bisa lihat ya udah breakout ya. Sekarang ini dari daily time frame pun dia sudah mampu breakout dari trendline resisten ini. Oke, dia udah mampu breakout ya. Sekarang ini posisinya di 44.660 dolar ya. And then kita udah lihat ini udah 1 2 3 4 5 dan potentially ke 6 ya, bullish candle. And then soon setidaknya kita mungkin berpotensi melihat yang adanya bearish candle. Ya mungkin di hari Senin, Selasa ataupun Rabu mungkin sekali kita akan melihat adanya bearish candle ya. Atau setidaknya kalau dia udah mengalami breakout seperti ini, setidaknya ya soon kita akan lihat dia koreksinya pun bisa aja cuman retest, sebatas retest ya di trendline resisten ini. Kalau misalkan retestnya kuat, ya bakalan dia going up lagi, testing di strong support and resistance yang sudah saya bahas beberapa kali, atau zona warna kuning ini ya, di sekitaran 45.500 sampai 46 ribuan dolar. Baru nanti dia make decision apakah tekanan dari si seller kuat di area situ atau malah bablas aja gitu teman-teman ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan nanti bearish candle yang muncul itu nggak cuman retest aja, malah bearish candle-nya cukup pekat, ya kita berpotensi untuk drop lebih dalam dulu ya teman-teman, sebelum nanti kita lihat apakah dia lanjut short lagi atau malah adanya pemantulan ya. Next area yang mungkin concern kita ya ataupun saya pribadi itu di sekitaran 42 ribuan dolar. Kalau ya ini disclaimer, kalau memang dia retest normalnya itu nggak kuat di trendline resisten ini, atau di sekitar 43.500 sekitar area itulah. Kalau dia retestnya nggak kuat, ya potensi untuk ngejar dulu next support yang lumayan penting ya teman-teman. Baru nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Jadi ini untuk
skenario ataupun yang saya lihat untuk si Bitcoin sekarang inilah ya. Jadi memang possible-nya dia masih lanjut naik dulu sebelum nantinya muncul bearish candle untuk retest ya, sebelum nanti make decision apakah di situ adanya demand ya, ataupun ya istilahnya untuk market Bitcoin bisa going up lagi ya. Jadi ini adalah masih masa-masa krusial lah untuk si Bitcoin ya. And then ini adalah time frame 4 jamnya, ini time frame daily tadi, ini time frame 4 jam. Inilah adalah outlook yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Memang dia udah going up, koreksi, retest ya, going up, retest, going up, retest, going up. Dan sekarang ini kita belum melihat adanya retest ya. Kita belum lihat adanya retest. Dan dia ini secara overall masih istilahnya ngotot ya, dalam tanda kutip ya, untuk di trendline atas si rising wedge ini ya. Kita bisa lihat di sini dia ngotot banget nih guys, ini ngotot banget di sini ya, untuk benar-benar dicoba breakout nih, percobaan untuk benar-benar mampu breakout atau mengalami percepatan tren ya. Kita bisa lihat nih, ini benar-benar istilahnya ngotot banget gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kalian yang merasa ketinggalan atau apa, bisa dimanfaatkan ketika dia retest ya. Jadi itu disclaimernya ya. Di dalam pattern ini pun kita bisa lihat ya, ketika memang dia retest setidaknya itu testing terhadap EMA 34 dan 55-nya atau garis warna merah dan biru. And then so kalau misalkan pun dia testing atau retest normal ya, setidaknya menghampiri inilah di sekitar 43 ribuan dolar lah ya, menjadi area yang potensially untuk dia visit ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia mengalami percepatan tren, masih lanjut di pump lagi, ya udah bakalan breakout ke atas malah teman-teman. Kurang lebih seperti inilah gambarannya teman-teman ya, untuk retest normalnya sebelum nanti mungkin adanya pemantulan kembali ya. Cuman ini bisa aja nggak terjadi kalau memang di area sini dia masih melanjutkan ataupun kita lihat percepatan tren malah breakout ke atas dari si rising wedge pattern ini gitu ya. Jadi hal itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini weekend juga ya, di hari Minggu, nggak terlalu bagaimana lah, santai-santai aja teman-teman, nggak usah terlalu pusingin market, waktunya nyantai ya. Nanti kita bisa lihat lagi untuk hari Senin dan Selasanya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa analisa kembali sebelum make decision, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.